Perkenalkan, nama saya Pimping Lalita, kelas 12 IPS, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerakan non-blok. Kalian pasti sudah tahu kan, di dunia ini pernah terjadi perang dingin. Dalam perang dingin, dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sedangkan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pengertian gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNP adalah suatu organisasi internasional yang tidak terdiri dari lebih dari negara-negara yang bersifat netral, tidak memihak blok barat ataupun blok timur saat terjadi perang dingin. Sejarah GNB. Kata non-blok diperkenalkan oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidato tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Konferensi Colombo 1954 di Sri Lanka yang menghasilkan 5 prinsip. Yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Dan yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima, menjaga perdamaian. Latar belakang GNB. Yang pertama, terbentuknya GNB merupakan hasil dari KAA tahun 1955. Yang kedua, persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menghalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme. Yang ketiga, terjadinya perang dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan antara non-blok dan blok timur. Dan yang keempat, adanya krisis kubu pada tahun 1961. Penyebab terjadinya GNB. Sebab umum, blok barat dan blok timur mengklaim ideologi yang paling benar. Pertarungan ideologi kedua lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Kecemasan di antara negara-negara yang belum merdeka, dan sebab khususnya ditanganinya dokumen Brioni pada tahun 1956, terjadinya invasi di Teluk Babi pada tahun 1961. Dan ini adalah foto-foto pemrakarsa gerakan non-blok. Yang pertama, Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Yang kedua, Soekarno dari Indonesia. Yang ketiga, Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Yang keempat, Kwame Nkrumah dari Ghana. Dan yang kelima, Jawaharlal Nehru dari India. Tujuan didirikan GNB. Tujuan utama, GNB difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integrasi. Negara-negara anggota lalu disempurnakan dengan adanya Deklarasi Havana tahun 1979. Menjamin adanya kemerdekaan, kedaulatan, kebebasan, keamanan dari negara-negara yang tidak tergolong dalam blok maupun blok barat, blok timur. Tujuan gerakan non-blok. Yang pertama, mengembangkan solidaritas di antara sesama dengan berkembang dalam mencapai persamaan, kemakmuran, dan kemerdekaan. Dan yang kedua, ikut serta dalam meredakan ketegangan dunia akibat perselisihan yang terjadi antara blok barat dan blok timur. Dan yang ketiga, berusaha untuk membendung semua pengaruh buruk baik itu yang blok barat ataupun blok timur. Selanjutnya, ini tempat dan tanggal, KTT dan GNB. Syarat-syarat menjadi anggota GNB. Yang pertama, tidak menjadi anggota salah satu militer Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Dan yang ketiga, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Peran Indonesia dalam GNB. Indonesia berperan sebagai pelopor berdirinya GNB. Dalam KTT-X GNB tahun 1902,
Indonesia berperan sebagai tuan rumahnya penyelenggaraan KTT-X. Indonesia mencetuskan upaya untuk menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Peran GNB untuk Indonesia untuk menjamin kemerdekaan nasional, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.